Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Aninda Putri Pramita Siregar, Dia Nur Hasanah, Melia Deborah, Oki Fledia Sukmadewi, dan Rian Triramdhani. Di sini kami akan membahas tentang perencanaan proses, jasa, dan perancangan sistem kerja. Pembahasan pertama yaitu rancangan proses, yang kedua adalah rancangan operasi jasa, dan yang ketiga adalah rancangan kerja. Rancangan proses yaitu seleksi proses. Seleksi proses merupakan serangkaian keputusan mengenai tipe atau jenis produksi dan peralatan yang digunakan. Ada 3 tipe aliran dalam proses produksi. Yang pertama adalah tipe aliran garis. Dalam aliran garis, produk terstandarisasi dan mengalir dari satu operasi atau tempat kerja ke operasi berikutnya dengan urutan yang telah ditetapkan sebelumnya. Operasi-operasi aliran garis dapat dibagi menjadi 2 tipe produksi, yaitu produksi massa dan produksi terus-menerus. Aliran kedua adalah aliran intermiten. Aliran intermiten mempunyai ciri produksi dalam kumpulan-kumpulan atau kelompok-kelompok barang yang sejenis pada interval-interval waktu yang terputus. Yang ketiga adalah aliran proyek. Aliran ini digunakan untuk memproduksi produk-produk khusus atau unik seperti pesawat, kapal, kereta api, jembatan, gedung, dan lain-lain. Keputusan seleksi proses. Ada 4 strategi proses. Yang pertama adalah fokus pada proses. Contoh perusahaan yang menggunakan strategi fokus pada proses adalah sebuah pabrik. Dalam sebuah pabrik, proses yang ada mungkin berupa departemen yang menangani pengelasan, penghalusan, dan pengecatan. Fokus kedua yaitu fokus berulang. Proses berulang berada di antara strategi yang terfokus pada produk dan proses. Proses berulang menggunakan modul. Modul adalah bagian atau komponen yang telah dipersiapkan sebelumnya yang sering berada dalam proses yang kontinu. Lini proses berulang sama dengan lini perakitan klasik. Fokus ketiga adalah fokus pada produk. Proses yang memiliki volume tinggi dan variasi yang rendah adalah proses fokus pada produk. Fasilitas diatur di sekeliling produk. Proses ini disebut juga dengan proses kontinu, sebab mempunyai lintasan produksi yang sangat panjang dan kontinu. Yang terakhir adalah fokus mass customization. Mass customization merupakan pembuatan produk dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara cepat dan murah. Mass customization memberikan kita variasi produk yang biasanya disediakan oleh manufaktur yang bervolume rendah atau terfokus pada proses dengan biaya seperti manufaktur yang bervolume tinggi dan terstandarisasi atau terfokus pada produk. Rancangan operasi jasa. Definisi jasa itu sendiri adalah sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Jadi, jasa tidak pernah ada, hanya hasilnya dapat dinikmati sesudah jasa itu dilakukan. Kerangka rancangan jasa. Dari strategi jasa, sistem, manusia, serta pelanggan, semuanya terhubung dalam segitiga jasa. Sistem penyerahan ke pelanggan. Sistem penyerahan jasa terdiri dari unsur-unsur fisik dan tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi jasa tersebut. Unsur-unsur yang dipertimbangkan sebagai bagian dari sistem penyerahan jasa yaitu teknologi, yaitu tingkat otomatis peralatan, tingkat integritas vertikal. Kedua, aliran proses, yaitu urutan kejadian yang digunakan untuk memproduksi jasa. Ketiga, jenis proses, yaitu jumlah kontak yang terlibat, tingkat pelayanan, dan integritas. Keempat, lokasi dan ukuran, yaitu tempat di mana proses jasa dialokasikan, ukuran di masing-masing tempat. Terakhir, tenaga kerja, keterampilan, jenis organisasi, sistem imbalan, dan tingkat partisipasi. Untuk dapat menghasilkan kerja yang baik, sistem kerja harus dirancang dan memadukan gerakan-gerakan yang benar dan hemat tenaga, yaitu prinsip-prinsip yang demikian disebut dengan ekonomi gerakan. Komponen pembentukan sistem kerja terdiri dari manusia, bahan, mesin, lingkungan kerja, dan ergonomi.
Prinsip-prinsip dari ekonomi gerakan tersebut terdiri dari tubuh manusia dan gerakannya, pengaturan tata letak tempat kerja, serta perancangan peralatan. Berikutnya, terdapat contoh dari layout pengaturan tata letak tempat kerja, di mana ketinggian kontrol minimum atau maksimum, serta penglihatan, tinggi tempat duduk, dan tinggi pintu, semuanya disesuaikan dengan jenis tinggi manusia pada umumnya, yang bisa digunakan dengan nyaman oleh berbagai ketinggian yang berbeda. Yang kedua, yaitu contoh layout tubuh manusia dan gerakannya. Dapat dilihat bahwa setiap manusia dapat memiliki kebutuhan oksigen yang relatif, bergantung pada gerakan yang dilakukannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.